Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik aja, kalian semua sehat-sehat aja, kalian semua tetap semangat ya. Nah, walaupun hari ini kita tidak bertemu secara langsung, kalian di rumah dan saya di sini, saya juga di rumah, tetapi tidak berarti firman Tuhan itu berhenti ya. Firman Tuhan tetap bisa kita renungkan dimanapun kita berada melalui teknologi yang ada pada hari ini ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Cici akan membantu kalian untuk bersama-sama kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kasih yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan segala firman yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, tolong siapkan hati kami, tolong bukakan hati dan pikiran kami agar setiap firman yang disampaikan dapat masuk ke dalam ke hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, puji Tuhan ya, untuk hari yang sungguh menyenangkan pada hari ini. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kita memulai. Cici mau ajak adik-adik untuk semuanya bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Oke, siap ya. Jauh di seberang sana, sepertiku suka bermain. Harap ku dapat pergi ke sana untuk kabarkan Injil selamat. Kita bermain, nyanyi, berdendang, kita selalu saling kasih, saling mengajar, saling membimbing, karena dasar kita demikian. Sahabat yang jauh di seberang sana, sepertiku suka bermain. Harap ku dapat kemana? Pergi ke sana untuk kabarkan apa? Injil selamat. Kita bermain, nyanyi, berdendang, kita selalu saling kasih, saling mengajar, saling membimbing, karena Dia sarang kita demikian. Iya, walaupun kita jarak jauhan ya, sahabat yang jauh ya, tetapi kita masih bisa sama-sama memuji nama Tuhan, bermain bersama melalui teknologi yang ada ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama terlebih dahulu berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, ikutin Cici berdoa ya. Kita doa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Cici akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya Cici mau ajakin kalian untuk mengikuti satu kegiatan, ya. Oke, kita ke sana. Oke, adik-adik, di sini Cici punya dua wadah, yang satu terisi koin dan yang satunya lagi kosong. Nah, hari ini Cici mau kasih tantangan ya.
Jadi nanti kalian bisa melakukannya setelah firmannya selesai ya. Nah, di sini Cici dapat challenge untuk memindahkan koin-koin ini ke wadah yang kosong dengan menggunakan 5 jari dalam waktu 10 detik yang akan dibantu dengan stopwatch. Oke? Kita lihat ya, kalian lihat apa yang akan terjadi. Oke? Oke, kita akan mulai menggunakan 5 jari untuk memindahkan koinnya ya. Oke, kita mulai sekarang. Satu ya. Wow, yes. Kita hitung ya, koin yang tadi dikumpulkan selama 10 detik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 ya. Nah, sekarang tantangan keduanya memindahkan koin ke sini tapi tidak menggunakan 5 jari tapi menggunakan 4 jari. Apakah bisa? Ya. Oke, Cici bakal melakban, mengisolasi kalian sendiri ya. Oke, supaya tangan Cicinya nggak gerak-gerak aja. Ya, kita coba nih. Bisa nggak ya kira-kira? Oke ya. Terus gunting. Kita menggunakan 4 jari dengan tangan seperti ini memindahkannya ya. Apakah bisa? Terasa tidak nyaman ya. Oke, dengan waktu yang sama 10 detik ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Kita hitung bersama-sama ya. 1. Susah. Kita lihat sendiri aja ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, jadi tadi waktu lagi main kita bisa lihat menggunakan 5 jari dengan menggunakan 4 jari. Ternyata apa? Hasilnya ketika kita pindahkan dengan yang 5 jari itu lebih mudah dibandingkan menggunakan 4 jari. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur adik-adik, kita masih diberikan tubuh yang lengkap oleh Tuhan. Ya, kita harus bersyukur dengan tubuh yang lengkap. Tuhan memudahkan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari Alkitab. Ternyata di Alkitab ada juga cerita tentang bersyukur ya. Kita mau sama-sama lihat, kita buka Alkitab kita. Kita buka Lukas 17 ayat 11 sampai 18. Lukas 17 ayat 11 sampai 18 ya. Kita mau baca bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus membaca Alkitab. Lukas 17 ayat 11 sampai 18. Judul perikopnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya. Nah, jadi cerita ini menceritakan tentang ke-10 orang kusta, ya. Nah, tadi kita udah baca
Jadi ceritanya Tuhan Yesus itu mau pergi ke Yerusalem. Nah, saat mau pergi ke Yerusalem, Tuhan Yesus itu menyusuri dulu ke sebuah perbatasan Samaria dan Galilea, ya. Nah, ketika itu dia apa? Dia bertemu dengan siapa? 10 orang kusta. Ada yang tahu kusta itu apa? Ya, kusta itu adalah sebuah penyakit. Jadi zaman dulu itu orang yang kena penyakit kusta itu kasihan, dia nggak punya teman, dia dikucilkan, ya. Karena kusta itu dianggapnya sebagai hukuman, sebagai kutukan karena telah melakukan suatu dosa, ya. Maka dihukum mendapatkan kutuk, dan kutuk itu adalah penyakit kusta, dan penyakit kusta itu sangat berbahaya, ya, dapat menular. Kalian pernah lihat nggak penyakit kusta kayak gimana? Nah, penyakit kusta itu seperti ini, ya. Nah, nanti mereka itu bakal tumbuh di bagian tangan, bagian kepala, ya, bagian badan, dan kemudian lama-lama bisa menggerogoti tubuh kalian, bisa lama-lama tangan kalian putus satu persatu, ya. Bahkan mata kalian pun bisa menjadi rusak satu persatu, hilang satu persatu, ya. Mengerikan bukan? Dan pada waktu itu Tuhan melihatnya, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan kasihan melihatnya, Tuhan mengasihi mereka, ya. Maka dari itu Tuhan bilang apa? Oh, orang kustanya juga dia tahu kalau dia itu sakit kusta, dia nggak mau dekat-dekat sama Tuhan Yesus, ya. Nah, terus orang kusta itu berteriak minta tolong pada Tuhan, dan Tuhan melihatnya, Tuhan mengasihinya, dan apa yang Tuhan lakukan? Kita bisa lihat di ayat 14, ya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Disuruh pergi kepada imam-imam, ya. Ke-10 orang kusta itu harus pergi kepada para imam-imam. Tapi mereka yakin, walaupun ketika Tuhan menyuruhnya, mereka dalam keadaan masih sakit kusta, tapi dengan iman dia percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Karena mereka pun mendengar bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan segala mukjizat. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sangat luar biasa, ya. 10 orang kusta ini memiliki iman dan mereka yakin kalau mereka akan sembuh, ya. Kemudian mereka pergi ke perjalanan kepada para imam. Oh iya, kenapa sih harus pergi kepada para imam? Karena pada waktu itu imam-imam itu yang menentukan bahwa seorang itu tahir, seorang itu sembuh dari kusta atau tidaknya, ya. Nah, kemudian dalam perjalanan mereka menuju para imam, di tengah jalan apa yang terjadi? Mereka sembuh. Hebat gak? Mereka sembuh, mereka tahir. Begitu melihat, wah, udah tahir nih, udah sembuh nih, mereka pengen segera cepat-cepat datang kepada para imam, pengen tahu bener gak nih sembuh secara total gak nih, karena yang menentukan sembuh atau enggaknya kan tadi para imam kan. Mereka pergi segera cepat-cepat ingin mendengarkan kabar yang baik itu. Nah, setelah itu, tapi dalam tengah perjalanan ada seorang Samaria. Dia ketika melihat tubuh dia sembuh, dia teringat, wah, saya bisa sembuh, ini adalah berkat kuasa dari Tuhan, saya harus berterima kasih pada Tuhan. Dan satu orang Samaria ini, ya, dia kembali lagi kepada Tuhan, ya. Lalu apa yang dilakukan? Di ayat 15-nya, ya, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Dia mengucap syukur, dia tahu berterima kasih, ya. Nah, terkadang nih kita suka sama nih, mirip sama yang 9 orang itu. Ketika Tuhan memberikan kita sesuatu dan membahagiakan kita, terkadang kita lupa untuk mengucap syukur. Kita harus belajar bersama-sama menjadi seorang Samaria tersebut yang ketika kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan kesembuhan, kita mendapat kebahagiaan, kita tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan, ya. Harus, ya, mengucap syukur karena Tuhan suka. Nah, hari ini bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apakah sudah mengucapkan syukur kepada Tuhan? Ucapan syukurnya apa aja? Tadi pagi kita masih bisa bangun, bersyukur pada Tuhan.
masih ada papa mama, bersyukur sama Tuhan. Tuhan melindungi kita, menyertai kita melalui papa sama mama. Dikasih makan sama papa mama, betul? Ya, dikasih uang jajan sama papa mama, betul? Waktu sakit siapa yang jagain? Ya kan? Yang nganterin kita sekolah siapa? Yang memenuhi kebutuhan kita? Tuhan yang memenuhi, tapi melalui orang tua. Kita harus bersyukur atas orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan dimarah-marahin ya. Kalau misalnya papa mama misalnya nyuruh, cuma minta tolong dong ambilin air minum. Si mama orang lagi asik nyuruh-nyuruh. Ya, jangan seperti itu. Atau kalian lagi main game terus disuruh makan, masih ngambek-ngambek juga. Orang lagi asik, iya nanti sampai mama harus naik pitam. Kan cuma gara-gara itu nggak banget deh ya. Nah, jangan sampai kayak begitu. Kita harus sayang sama papa sama mama karena itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan kita harus mengasihinya ya. Belajar untuk bersyukur, kalian pasti bisa. Kalau kita bersyukur, kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia ya. Firman Tuhan sampai di sini, biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Cici yakin kalian semua bisa melakukannya, hidup bersyukur ya. Kita mau tutup kembali dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk selalu mengucapkan syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ingatkan kami selalu untuk memperhatikan sekeliling kami dan kami mengucap syukur dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain juga. Tuhan juga yang selalu menjaga kami, melindungi kami. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, kesehatan kepada kami untuk kami dapat melakukan pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Biarlah semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.